Selamat siang anak-anak. Membuat gambar ilustrasi pignet, segera kita akan mulai. Pertama, perhatikan alat. Spidol, drawing pen boleh, pulpen, tinta cair boleh. Cari yang termurah anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak tebalkan garis pinggir yang 5 cm itu, langkah pertama kita akan membuat garis lengkung. Pembuatan garis lengkung ini anak-anak langsung menggunakan spidol, tidak boleh menggunakan pensil ya. Jadi supaya garis lengkungnya itu murni, spontanitas ya, tidak kaku ya. Kita akan mulai membuat garis lengkung. Anak-anak boleh buat di mana saja, ini bebas sekali anak-anak ya, bebas sekali. Nah, misalnya buat di sini ya, pelan tapi pasti berakhir di ujung. Nah, di sini lagi ya, terus ingat pelan-pelan anak-anak, gunakan perasaan. Jadi kita akan membuat space yang sempit-sempit anak-anak ya, karena nanti di space-space ini kita akan membuat motif-motif dekoratif namanya. Jadi buat semakin kecil semakin bagus, jadi semakin rumit akan semakin indah kelihatannya. Ya, kesini lagi bebas sekali anak-anak. Ingat pelan-pelan, garisnya yang pasti, penuh perasaan. Tuh. Potong di sini boleh. Paling lebar bidangnya segini anak-anak ya. Ini terlalu lebar, nanti bosan anak-anak kerjakannya, membosankan nanti. Cari yang space-nya sempit-sempit ya. Nah, setelah itu ini Pak buat lagi satu garis lengkung ya. Setelah itu baru kita membuat motif-motif dekoratif ya. Jadi motif-motif dekoratif itu bermacam-macam. Anak-anak boleh buat sendiri ya. Anak-anak boleh buat tiru motif yang Bapak buat boleh ya. Kita cari yang paling simpel, motif puntilis, motif titik-titik ya, itu paling gampang. Cari yang paling mudah dulu ya. Cari motif yang paling anak-anak sukai ya. Ini ya. Buat yang rapi, ingat titik-titiknya yang buat kecil-kecil ya. Tuh, nah itu pindah lagi ke sini ya, buat komposisi supaya motif ini ada di semua sisi ya. Itu contoh. Buat di sini lagi, di sini nanti buat lagi supaya komposisinya seimbang anak-anak ya. Setelah itu motif yang lain, misalnya motif sisi ikan ya. Ini garisnya simpel anak-anak, tapi pelan-pelan ya, rapi pasti ya.
penuh ini. Dan di blok boleh di dalamnya. Kalau misalnya anak-anak rasa terlalu lebar nih, boleh dipotong lagi ya. Sorry, harus pakai spidol ya. Spidol itu misalnya ya. Di blok sedikit, spidol boleh pakai di bloknya. Selama anak-anak masih suka mengerjakan motif ini, teruskan ya, teruskan. Nah, ini harus penuh space ini ya, harus penuh. Tuh. Nah, setelah itu pindah kemana anak mau di sini ya. Jadi atur komposisinya ya. Motif ini harus ada di semua sisi anak-anak. Ingat garisnya yang halus. Kecil-kecil, makin kecil makin rumit, makin indah. Nah, misalnya anak-anak udah bosan membuat motif ini, cari buat motif yang lain. Anak-anak boleh buat motif sendiri atau motif yang bapak buat boleh anak-anak tiru ya. Nah, ini udah penuh ini, cari motif yang lain, misalkan motif gelombang ya. Ini kan simpel garisnya ya, garis lengkung ini, tapi tetap anak-anak pakai rasa ya. Nah, jadi ini dasar-dasar vignet anak-anak. Kalau dasarnya anak-anak udah kuat, dikasih figur apapun, anak-anak akan kerjakan dengan baik ya, hasilnya akan bagus. Misalnya nanti kita akan membuat vignet, figur ikan, figur kelinci, dan hewan yang lainnya yang kuat dengan figuratif atau figur manusia boleh ya. Anak-anak suka dengan ikan rumah-rumah boleh nanti ya. Nah, ini ya. Kemudian motif yang lain apa lagi? Garis lurus. Ingat, ini motif ini harus ada di segala sisi ya. Diatur nanti, ini kan masih lebar nih, boleh harus dipotong lagi supaya space-nya kecil-kecil. Jadi maksimal segini ya. Ini paling lebar segini. Ya, kalau terlalu ruangnya terlalu lebar segini, bosan anak-anak kerja ya. Buat yang kecil-kecil anak-anak. Nah, motif yang lainnya, motif garis lurus ulat-ulatan ya, anyaman.
Nah, buat yang kecil-kecil. Untuk ini boleh anak-anak pakai penggaris ya. Ya, lihat diatur ini komposisinya ya. Selanjutnya motif yang lainnya, motif bun-bunan ya. Nah, buat menghilang. Ini bebas karya anak-anak ya, bebas nih. Nanti karya anak-anak perempuan jauh lebih unggul daripada karya anak-anak laki-laki ya, karena perasaan anak-anak perempuan lebih halus. Nah, itu misalnya. Ini boleh di dalamnya anak puntilis boleh juga ya. Nah, motif yang lainnya, motif gigin barong. Misalnya ya. Kemudian dalamnya anak-anak blok pakai spidol. Kenapa pakai spidol? Biar lebih mirip ya. Ingat, motifnya ini bebas ya, motif apa aja boleh. Yang terbaik anak-anak bisa karang sendiri motif-motifnya, itu yang paling bagus ya. Ingat, kerjakan sendiri ya, jangan suruh orang lain mengerjakan. Bapak tahu nanti itu ya, usahakan karya original ya. Motif apa lagi? Motif garis putus-putus.
bebas kalian anak ya, ingat pelan-pelan ya. Misalnya terlalu lebar dipotong lagi pakai spidol ya, segini ya. Ini terlalu lebar anak-anak ya, terlalu lebar, bosan anak-anak untuk membuat motif-motif dekoratifnya tuh. Kemudian motif apa lagi, boleh motif kemang atau kemang boleh ya. Ini misalnya Pak buat di sini ini misalnya menjadi blok ya. Ini berapa motif dah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada udah 9 motif yang Bapak buat. Itu cukup ya, tinggal diatur komposisinya saja. Lebih tentu saja boleh ya. Atau yang space-nya kecil seperti ini boleh anak-anak blok langsung. Nah ini misalkan ya, di blok pakai spidol ya. Nah itu boleh ya. Ini dipotong lagi terlalu lebar ini. Sorry. Ingat pakai garis lengkungnya anak-anak pakai spidol ya. Pelan. Sorry. Ya itu misalnya. Ini di blok. Ya, cari space-nya yang sempit-sempit. Nah itu di blok boleh ya. Nah itu ya. Ini contoh anak-anak ya. Ini contoh. Ini kurang di ya, lebih dalam di blok sedikit ya tuh ya. Nah ini kalau udah bosan anak-anak mau motif ini, silakan garis lengkungnya dipersempit lagi, dibuat garis lengkung tambahan. Nah, makin sempit makin bagus ya. Dipotong lagi boleh, silakan dipersempit. Ini bebas kalian anak ya, bebasnya. Ingat pelan-pelan, pakai perasaan, terus ya, terus garis sini boleh ya. Tuh, ini contoh anak-anak ya. Silakan anak-anak coba pertama membuat garis lengkung ya, penuhi space ini. Setelah itu anak-anak buat motif-motif dekoratif ya. Ini contoh saja. Ingat untuk garis lengkungnya tidak boleh pakai pensil, sama sekali tidak boleh pakai pensil anak-anak. Kita inginkan garis yang spontanitas, karena kalau anak-anak pakai pensil dulu kaku anak-anak ya. Ikuti dengan drawing pen, hasilnya akan kaku anak-anak ya. Itu silakan anak-anak coba. Selamat bekerja.